Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian mengenai implementasi artificial intelligence untuk knowledge discovery pada knowledge sipil. Dan ini berangkat dari kebutuhan organisasi, khususnya di bidang teknik sipil, untuk mengelola pengetahuan proyek secara lebih terstruktur. Selama ini, berbagai dokumen seperti laporan proyek, gambar, foto lapangan, hingga video sering disimpan di berbagai tempat sehingga sulit ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Melalui penelitian ini dikembangkan sebuah sistem berbasis web bernama Knowledge Sipil yang menerapkan konsep knowledge management system dengan dukungan implementasi AI sederhana untuk membantu proses knowledge discovery, yaitu menemukan kembali informasi yang relevan secara lebih cepat dan akurat. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan 5 bagian utama. Pertama adalah latar belakang dan landasan teori mengenai knowledge management system, artificial intelligence, and knowledge discovery. Kedua, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mulai dari pendekatan penelitian hingga metode pengujian sistem. Ketiga adalah implementasi sistem knowledge sipil, termasuk arsitektur, aplikasi, dan mekanisme pencarian berbasis metadata. Keempat, saya akan menyampaikan hasil pengujian beserta temuan utama dan implementasi sistem. Dan terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan penelitian serta rekomendasi pengembangan pada penelitian berikutnya. Nah, latar belakang penelitian ini dasarkan pada semakin pesatnya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor konstruksi. Dalam setiap proyek konstruksi dihasilkan banyak sekali pengetahuan berupa dokumen teknis, laporan pekerjaan, foto progres, video lapangan, hingga pengalaman para pekerja. Permasalahan yang sering terjadi adalah seluruh informasi tersebut tersebar di berbagai media penyimpanan dan tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya ketika proyek selesai atau terjadi pergantian personel, banyak pengetahuan yang ikut hilang. Padahal pengetahuan tersebut itu memiliki nilai yang sangat tinggi karena dapat digunakan sebagai referensi pada proyek berikutnya. Untuk mengatasi masalah tersebut dikembangkanlah knowledge sipil sebagai repositori digital yang menyimpan seluruh dokumentasi proyek secara terstruktur. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan, sistem ini juga mempermudah pengguna menemukan kembali informasi yang diperlukan sehingga proses pembelajaran organisasi dapat berjalan lebih efektif. Nah, pada penelitian ini terdapat 4 konsep utama yang berkaitan. Konsep pertama adalah knowledge management, yaitu proses memperoleh, menyimpan, mengelola, membagikan, dan memanfaatkan kembali pengetahuan yang dimiliki organisasi. Lalu ada pengetahuan sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tacit knowledge, yaitu pengetahuan yang masih berada di dalam pengalaman seseorang, dan explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang sudah terdokumentasi dalam bentuk dokumen, gambar, atau media lainnya. Nah, konsep kedua adalah knowledge management system atau KMS. KMS merupakan sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam menyimpan, mengelola, dan mencari kembali pengetahuan sehingga informasi dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota organisasi. Selanjutnya adalah artificial intelligence. Pada penelitian ini, AI tidak digunakan dalam bentuk machine learning yang kompleks, tetapi dalam bentuk pencarian cerdas berbasis metadata. Dengan bantuan metadata, sistem mampu mengelompokkan dokumen dan memberikan hasil pencarian yang lebih relevan. Konsep terakhir adalah knowledge discovery, yaitu proses menemukan pola maupun informasi penting dari kumpulan data sehingga pengetahuan yang sebelumnya sulit ditemukan menjadi lebih mudah diakses. Nah, knowledge sipil dibangun menggunakan framework Laravel yang menerapkan arsitektur MVC atau model view controller dengan basis data MySQL. Pemilihan Laravel dilakukan karena framework ini memiliki struktur kode yang rapi, mendukung keamanan aplikasi, serta memudahkan proses pengembangan.
Di dalam sistem terdapat beberapa modul utama. Pertama adalah modul autentikasi untuk mengatur hak akses pengguna. Kemudian terdapat modul manajemen kategori sehingga proyek dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Selanjutnya terdapat modul CRUD, proyek yang memungkinkan pengguna menambah, mengubah, melihat, maupun menghapus data proyek. Selain itu tersedia fitur unggah berbagai jenis dokumentasi seperti foto, video, maupun dokumen. Setiap dokumen kemudian diberikan metadata sehingga nantinya dapat dicari kembali menggunakan kata kunci tertentu. Dengan arsitektur MVC, sistem juga menjadi lebih mudah dipelihara dan dikembangkan apabila di masa depan ingin ditambahkan fitur AI yang lebih canggih. Lalu slide ini menjelaskan bagaimana implementasi AI bekerja pada knowledge sipil. Proses dimulai ketika pengguna mengunggah dokumen proyek ke dalam sistem. Setelah itu, sistem melakukan validasi terhadap metadata yang dimasukkan. Misalnya nama proyek, kategori proyek, lokasi tanggal, maupun deskripsi. Metadata tersebut kemudian disimpan ke dalam database dan digunakan sebagai dasar pengumpulan informasi. Lalu ketika pengguna melakukan pencarian menggunakan kata kunci tertentu, sistem akan melakukan proses smart search dengan mencocokkan kata kunci terhadap metadata yang telah tersimpan. Hasil pencarian kemudian ditampilkan sesuai tingkat relevansinya, sehingga pengguna itu tidak perlu membuka seluruh dokumen satu persatu. Walaupun implementasi AI pada penelitian ini masih sederhana, pendekatan metadata driven sudah mampu meningkatkan efektivitas proses knowledge discovery dibandingkan pencarian manual. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi kasus pada implementasi knowledge sipil. Tahap pertama adalah melakukan analisis kebutuhan sistem berdasarkan proses pengelolaan pengetahuan pada prekonstruksi. Tahap berikutnya adalah pengembangan sistem menggunakan Laravel dan juga MySQL. Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pengujian menggunakan metode black box testing dengan teknik equivalent partitioning. Teknik ini digunakan untuk membagi data masukan menjadi kelas valid dan tidak valid sehingga pengujian dapat dilakukan secara lebih efisien. Melalui metode ini dapat dilakukan apakah setiap fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa harus melihat kode program di dalamnya. Selain pengujian fungsional, penelitian ini juga menganalisis efektivitas pencarian dokumen serta kualitas dokumentasi yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh modul utama pada knowledge sipil dapat berjalan dengan baik. Mulai dari proses login pengguna, pengelolaan kategori, pengelolaan proyek, unggah dokumen, pencarian proyek, hingga tampilan histori pengembangan proyek. Pengujian menggunakan equivalent partitioning juga menunjukkan bahwa validasi terhadap data masukan telah bekerja sesuai harapan sehingga sistem mampu menangani data yang valid maupun tidak valid. Temuan penting lainnya adalah penggunaan metode terbukti mempercepat proses pencarian dokumen dibandingkan pencarian manual. Selain itu, pengelompokan proyek berdasarkan kategori membantu pengguna dalam mengeksplorasi informasi yang tersedia. Repository multimedia menyimpan foto, video, dan laporan juga mendukung proses perubahan tacit knowledge menjadi explicit knowledge sehingga pengalaman proyek dapat dikomunikasikan dengan baik. Walaupun penelitian ini memberikan hasil yang cukup baik, masih terdapat beberapa keterbatasan. Keunggulan utama sistem adalah kemampuan mengintegrasikan metadata dengan pencarian cerdas sehingga proses knowledge discovery menjadi lebih efektif. Namun, implementasi AI yang digunakan masih berbasis aturan atau rule based, sehingga belum mampu memahami bahasa alami seperti sistem AI modern. Selain itu, penelitian ini belum menguji performa sistem dalam skala data yang sangat besar maupun aspek keamanan secara mendalam. Evaluasi pengalaman pengguna atau UX juga dilakukan secara komprehensif
Untuk mengembangkan berikutnya, sistem dapat diintegrasikan dengan teknologi NLP agar mampu memahami kalimat alami, menggunakan machine learning untuk memberikan rekomendasi proyek relevan, serta memanfaatkan large language model sebagai asisten virtual dalam proses pencarian pengetahuan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil mengimplementasikan konsep knowledge management berbasis web melalui sistem knowledge sipil. Sistem ini mampu mengelola dokumentasi proyek secara terstruktur serta mendukung proses knowledge discovery menggunakan mekanisme AI. Sederhana berupa pencarian berbasis metadata dan pengelompokan kategori. Hasil pengujian ini mampu mengelola dokumentasi proyek secara terstruktur serta mendukung proses pengelompokan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem berjalan dengan baik dan dapat membantu pengguna menemukan informasi proyek secara lebih cepat. Kedepan, penelitian ini masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan, di antaranya dengan mengintegrasikan teknologi NLP untuk pencernaan semantik, lalu pengujian keamanan dan performa dalam skala besar, serta pemanfaatan large language model sebagai sistem cerdas bagi pengguna. Dan demikian kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan AI sederhana dalam knowledge management sistem sudah mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dokumentasi proyek konstruksi sekaligus menjadi menjadi dasar pengembangan sistem lebih cerdas di masa mendatang. Oke, sekian, terima kasih.